Nah, pokoknya kalau lu orang-orang yang berjiwa sporty, yang senang olahraga, nih kayaknya wajib nih punya kacamata ini. Nih, keren lah ya. Ya, kita nabung-nabung dulu lah. Kalau memang mau beli kacamata ini, pasti kebeli lah. Nggak begitu mahal-mahal juga sih, nggak begitu murah juga. Tapi ya kalau bagi gue lumayan lah ya. Kalau ukuran kantong gue. Sombong amat. Oke, lanjut. Kita bongkar lagi kacamata yang kesekian. Ini kacamatanya nih apa ya? Apa ya, kalau menurut gue sih bukan gue banget, tapi kebutuhan. Udah gitu gue lata mata. Jadi kacamata ini tuh cewek banget. Namanya aja Surfer Girl. Jadi ya emang buat cewek, bunga-bunga gitu, warnanya meriah, merah, kuning, hijau, ya kan, udah kayak balon. Nah, tapi karena gue belum punya merek ini dan bentuknya lucu, akhirnya gue beli. Mau tau kan penampakan kayak apa? Twing. Jangan ketawa ya. Nih lihat kacamatanya. Kacamata Surfer Girl. Ini ininya, sarungnya. Tapi sayangnya nih kacamata ini nggak dapat hardcase kayak model-model gini nih, hardcase gini. Jadi kalau naruh sembarangan bisa patah. Tapi untungnya gue punya hardcase banyak gitu kan, gue beli. Jadinya gue taruh di box. Nih, penampakannya kayak gini nih, warna-warni meriah ya, merah, kuning, hijau, ada semua. Ini liatin, ini cocoknya kalau buat kita ke pantai ya kan. Kalau vacation ke pantai kayaknya cocok banget, meriah. Pakai baju swimsuitnya yang warna-warni, kacamatanya warna-warni ya kan, cocok banget nih kayaknya. Atau gak storynya gue beli kacamata ini? Ini gue beli sekitar 3 tahun lalu kalau nggak salah, ketika gue vacation ke Bali. Nah, pas mau pulang arah Jakarta, dilalah pesawat gue delay, ya kan, lama. Akhirnya gue bete dong. Akhirnya gue keliling di sekitar airport itu kan ada dong toko-toko yang jual-jual souvenir, merek-merek brand terkenal juga. Nah, gue masuklah ke store Surfer Girl. Nah, gue langsung ngeliat nih, mata gue langsung treret ngeliat nih kacamata ini kok unik banget, lucu gitu ya, rame, meriah. Gue belum punya. Akhirnya gue belilah nih kacamata ini di airport. Bagi lu kalau suka yang agak sedikit feminim, kalau ke pantai kayaknya cocok deh pakai kacamata ini. Nih, ya kan? Ini sarungnya. Penampakan sarungnya kayak gini nih, nggak dapat hardcase ya. Jadinya gue beli hardcase sendiri. Jadi kalau lo beli kacamata hitam, kalau nggak dapat hardcase, mendingan lo usahain beli hardcase biar kacamata lo nggak patah kalau ditaruh di ransel atau di tas namanya nih, yang selempang gitu kan, kadang-kadang suka kedudukan atau apa. Biar safety, mendingan lo beli hardcase lah. Hardcase kan murah, paling harganya 25.000 atau 50.000 ya. Itu udah bikin safety kacamata lo. Sayang kan kacamata mahal kalau patah sia-sia. Nih gue pakai nih kacamatanya. Nah, kemudian gue mau lanjut lagi kacamata yang berapa ya, gue nggak tahu, gue lupa. Ini kacamata yang model oversize juga lagi, yang tadi gue pakai tuh dari tadi, syuting dari tadi gue pakai. Nih, ini merek kacamatanya namanya Super Dry. Lo tahu dong, pasti tahu kan, merek brand terkenal di Jepang, merek Super Dry Sun. Ini modelnya oversize. Jadi mirip-mirip kayak kacamata untuk ngelas modelnya. Tapi gue suka banget, keren. Lihat, dan modelnya feminim. Kan ada ya model kaca spion truk gitu, kayak kaca spion kaca las gitu. Tapi untuk cewek kurang manis. Tapi ini memang dikhususkan untuk woman kayaknya, makanya dipakai tuh manis banget di muka tuh, pas banget gitu. Kayaknya lebih cocok untuk cewek daripada buat cowok nih.
Ini kacamata gue yang berapa ya, pokoknya sekian lah. Ini sarungnya. Dan sekali lagi gue bilang tidak dapat hard case gue beli kacamata ini. Jadi hard case-nya dikasih bonus dari optik terkenal itu, si Entuh. Dikasih ini nih, gue dapat dikasih. Untungnya gue dikasih jadi nggak perlu beli lagi. Nih kacamata oversize gue. Nah, gue dari tadi ngitungin kacamata gue udah berapa ya. Gue udah ngitungin belum ada berapa biji. Kayaknya udah ada berapa, 9 kali ya, 9 atau berapa ya, pokoknya segitulah ya. Lu hitungin sendirilah dari pertama kacamata gue ada berapa. Nanti gue masih bongkar lagi kacamata yang kesekian. Ini kacamata hardcase di sini. Oke, kita lanjut ya. Kacamata berikutnya yaitu merek Lacoste. Gambarnya gambar buaya, lo pasti udah tahu dong. Merek Lacoste, merek lama ya, karena polonya juga ada kan merek Lacoste. Nah ini kacamatanya gue punya, dan modelnya yang gue beli itu model klasik kayak di film Top Gun kali ya kalau nggak salah. Nih penampakannya kayak gini, nih cowok banget kan. Tapi sekarang lagi booming lagi loh, cewek-cewek pada pakai kacamata ini kalau gue perhatiin, ya kan, gaul, ya kan. Kalau dulu kan kacamata ini identik dengan kacamata cowok, tapi sekarang enggak loh. Gue lihat di mall gitu ya, di jalan gitu kan, kalau lagi vacation gue lihat cewek-cewek banyak loh yang pakai kacamata kayak gini. Keren sih. Soal harga jangan ditanya, lo boleh cek di Mbah Google atau di mall terkenal di Jakarta berapa harga sunglass Lacoste. Ya lumayan lah pokoknya lah ya. Ini harga ini keren loh, lihat nih, klasik. Ini model yang gak ada matinya kalau gue perhatiin. Dari zaman dulu model ini udah ada. Coba deh lo perhatiin. Dari zaman bokap gue muda kayaknya ini udah ada nih kacamata ini. Kayaknya bokap gue tuh muda juga kayaknya pakainya kacamata ini. Nah sekarang masih tetap aja abadi model-model begini nih, ya kan. Ini hard case-nya, jadi safety ya, ada hard case-nya. Gue seneng nih, jadi gue nggak repot-repot lagi nyari hard case, beli hard case lagi untuk tempat kacamata gue. Terus gue mau bongkar lagi kacamata gue yang ke berapa ya, gue lupa deh pokoknya yang berapa nih. Ini gue membongkar kacamata merek Vans. Lu yang muda dan yang bergaya lu pasti tahu dong merek Vans. Vans, checkerboard, itu kayak merek sepatu kan, checkerboard, Vans, sepatu, kaosnya juga ada, tas ranselnya juga ada. Nah ini gue punya kacamatanya nih. Oke lanjut, kita bongkar kacamata Vans of the Wall, mereknya gitu ya. Kalau di mall-mall gitu tulisannya Vans of the Wall. Ini gue beli di mana ya waktu itu? Oh di Vans Grand Indonesia waktu itu. Pas lagi gue beli sepatu Vans. Gue lihat kacamatanya lucu gitu ya, kotak-kotak gitu kan kayaknya. Akhirnya gue beli. Ya ini kekurangan sama nih, dia nggak ada hard case-nya. Gue beli cuman ya itu kacamatanya ditaruh gitu, begini aja nih. Jadi sayang ya kalau patah. Ini penampakannya Vans. Ini kotak-kotak papan catur lah, ciri khas ya. Ciri khas Vans kan begini ya, enggak kaosnya atau spokatnya, ranselnya kan begini nih, identik seperti ini. Ini penampakannya Vans, kacamata Vans. Dan lo siap-siap kalau beli kacamata merek Vans ya lo harus kudu ekstra beli hard case-nya biar nggak patah. Sayang kan, walaupun harganya nggak mehong ya kan. Nih harga anak sekolah lah ya, anak-anak mahasiswa
mampu lah beli kacamata ini karena nggak terlampau mahal. Makanya lu jangan takut dengan kacamata original. Tidak semua kacamata original itu mehong. Ada kok yang harganya masih pas untuk kocek-kocek mahasiswa atau anak-anak ABG karena nggak terlalu mahal juga kacamata Vans ini. Kalau menurut gue ya pasti lo bisa belilah, terjangkau kalau menurut gue. Jadi yang ori itu tidak selalu mahal. Jadi lo jangan takut kalau beli kacamata ori ke tempat-tempat kacamata brand-brand terkenal, lo udah ngeri duluan. Padahal sih nggak selalu mahal. Pasti ada lah yang murah, atau enggak kalau pas lagi ada promo-promo biasanya kan ada diskon-diskon. Nah pas lagi ada diskon deh lo belinya kalau mau dapat harga murah gitu. Walaupun memang jarang tapi ya lo pantengin aja di Google, kayak kadang-kadang di brand-brand optik-optik terkenal kan suka ngadain promo-promo. Nah lo pantengin kalau memang lo mau dapat harga yang murah gitu loh. Nih ya. Nah terus gue mau bongkar lagi nih yang terakhir nih, kayaknya kacamatanya yang terakhir nih, merek Converse. Merek Converse lagi nih, tapi beda model sama yang tadi. Nih. Ini kayaknya sunglass gue yang terakhir nih. Ini merek, tadi gue udah bilang merek Converse. Nih, yang gue bilang tadi, kalau merek Converse itu kacamatanya keren, tapi sayang kekurangannya dia nggak dikasih hard case, hanya nih sarung begini doang nih, Converse, tulisan Converse begini doang. Dan penampakannya seperti ini. Ini sayangnya lensanya udah gue ganti pakai untuk kacamata baca gue karena jarang gue pakai. Akhirnya gue ganti lah, diganti lensa untuk baca. Aslinya, nih lensanya masih gue simpan, warnanya kayak biru-biru grey gitu, gimana gitu. Di atasnya agak-agak biru, bawahnya agak grey gitu. Masih gue simpan. Jadi kalau suatu saat nanti lensa ini, kacamata ini udah nggak gue pakai lagi, ya ini gue copot, gue pakein lagi. Wow. Aslinya kacamata ini. Nih. Dia modelnya simple aja sih. Cuman ada lambang bintang di sampingnya, kanan kirinya tuh lambang Converse bintang ya kan, ciri khasnya dia. Dan modelnya juga plastiknya tebal, enteng juga nih. Dan modelnya model-model besar gitu, oversize juga. Jadi kalau pakai kacamata ini kayak orang pakai kacamata orang pinter banget gitu. Kalau gue pakai karena udah diganti lensanya bening, jadi kayak orang pinter banget gue, kayak orang junius yang kacamatanya yang tebal gede gitu. Ini kacamata terakhir gue. Nah kan udah semua gue bongkar-bongkar sunglass gue, jadi lo udah gak penasaran lagi merek kacamata gue berapa banyak yang gue punya. Jadi lo nggak perlu tanya-tanya lagi kalau ketemu gue ya. Udah gue ceritain semua nih di sini nih. Awas lo kalau ada yang nanya-nanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lagi ya, gue gak bakal mau jawab. Capek gue jawabnya. Sombong amat. Oke, lu tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Nanti gue akan balik lagi. Oke? Oke, tadi udah ya saya cerita tentang kacamata hitam saya ada berapa dan merek-mereknya. Maaf, di sini saya bukannya sombong atau pamer, menceritakan koleksi kacamata saya, merek-mereknya. Maaf sekali lagi, maaf, bukan maksud itu. Hanya saya request teman-teman aja yang pada nanya, kepo tentang kacamata yang saya pakai. Terus saya cuman mau bilang sama teman-teman, pakailah kacamata yang original, jangan yang kaleng-kaleng. Karena kalau kacamata yang kaleng-kaleng biasanya bikin merusak mata gitu loh, bukan mata kita tambah benar, malah tambah rusak. Nah kalau seandainya memang kita belum sanggup beli, ya mendingan kita ngumpulin duit dulu. Kalau sudah ada cukup baru kita beli. Dan lu nggak perlu takut, tidak semua dan tidak selamanya barang original itu mehong. Jadi lo nggak perlu takut, ada kok yang harga murah. Dan bagi yang suka pakai barang KW atau barang yang kaleng-kaleng, ya monggo aja, karena saya
tidak mempermasalahkan itu. Mungkin Anda nyaman atau pede dengan berpenampilan memakai kacamata yang KW-KW atau sesuai dengan cuan Anda, itu tidak masalah bagi saya. Ya, itu hak Anda yang memakai, Anda yang membeli, duit Anda, ya kan, nggak minta sama gue, ya kan, jadi bebas-bebas aja sih. Cuman kalau bagi gue, kalau bisa sih, kalau gue ini pribadi, gue sih lebih nyaman kalau gue pakai yang ori gitu loh. Tapi kadang-kadang pengen juga sih, pengen pakai yang KW-KW juga, ya kan, kalau nyaman. Kalau nggak nyaman ya jangan maksain gitu. Karena mata gue kan bermasalah, jadi ya kalau pakai kacamata yang harga cengdem gitu, cengadem, jadi mata gue perih, lama-lama berair karena kan beda ya sama kacamata yang kualitas tinggi gitu loh. Daripada mata gue tambah rusak nanti buta, mendingan gue nggak pakai gitu loh. Lebih baik gue ngumpulin duit dulu untuk bisa dapat yang original. Gitu aja ya. Salam dari saya, Mata Tosaria. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Bye bye. Ay, suka kaleng-kaleng, ay,